dan personel Polres Batang. Siang ini kami dari Polres Batang mengundang rekan-rekan media terkait dengan press release ungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang pada waktu kejadiannya itu tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul diperkirakan 00.30 hingga 02.00 ya. Jadi sesuai dengan laporan polisi nomor 05 bulan Februari Register Polsek Limpung Polres Batang. Tempat kejadiannya di Desa Rawosari, Kecamatan Limpung. Ya. Ini dimulai dengan masyarakat mau aktivitas pagi ke kebun. Jadi TKP mayat ditemukan di kebun singkong. Nah, pada saat masyarakat beraktivitas ditemukan mayat, masyarakat melaporkan kepada perangkat desa dan perangkat desa melaporkan kepada Polsek Limpung. Dan sesaat setelah itu Polsek Limpung turun bersama anggota Koramil. Ya. Jadi korban bernama Makfiroh, ya, kelahiran 21 Maret 99, warga Kabupaten Batang. Ya. Dan pelapornya merupakan suami dari korban, Adit Rofyudin, warga Batang juga. Dan karena ada penemuan mayat ini, Polres Batang melakukan koordinasi lebih lanjut dan mendapatkan bantuan dari Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Jadi kemarin semenjak dari penemuan mayat pukul 07.00, pukul 09.00 Subdit Jatantras dan Satreskrim Polres Batang sudah melakukan penyelidikan di lapangan. Hingga sekitar pukul 02.00 tadi dini hari tanggal 24 penemuan mayat ini terungkap yang merupakan dari korban pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan, ya, yang dilakukan oleh pelaku Muta Alimin alias Limin bin Aris Sugianto, kelahiran Batang tahun 2000, berdomisili di Banyu Putih. Ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa terhadap pelaku dan korban bekerja dalam satu perusahaan, yaitu PT ABS, ya, yang beralamat di Banyu Putih. Ya. Motif dari kejahatan ini dilatari memang ada hubungan dekat antara korban dengan pelaku. Ya, ada hubungan dekat, tapi yang menjadi motif utama dari tindak pidana ini adanya kebutuhan mendesak dari pelaku untuk melunasi hutangnya di koperasi. Jadi pelaku berniat merampas harta dari korban, yaitu motor Scoopy yang menjadi barang bukti ini sebagai alat untuk melunasi hutangnya. Jadi terhadap kejahatan ini kita kenakan pasal 340 KUHP dan 365 ayat 3. Jadi itu pembunuhan berencana. Ya. Kejahatan ini ancamannya hukuman mati. Ya. Kejahatan ini memang direncanakan. Ya. Jadi berdasarkan pengakuan sudah di BAP hari Selasa direncanakan, Rabu memang janjian, ya, janjian ketemu. Korban juga sempat menghubungi suami korban yang menyatakan akan lembur dan pulang terlambat jam 12.00 atau tepat tengah malam. Korban dan pelaku bertemu di suatu tempat kos-kosan. Sesaat setelah itu pergi lanjutkan di sekitar TKP, dan di sekitar TKP merupakan tempat kejadian perkara di mana korban dibunuh dengan cara dicekik. Ya, jadi dicekik dari depan terjatuh, dan untuk menyembunyikan korban ditariklah ke arah kebun singkong. Ya. Makanya dari posisi penemuan mayat, penyidik
baik dari Polda maupun Polres beranggapan ini dilakukan oleh orang yang dikenalnya dekat, karena dari kondisi mayat tidak ada perlawanan berarti, tidak kenal. Dan kalau kita amati dari posisi mayat yang beredar itu, bahwa tangannya dalam posisi bersedekap di depan dada, ya, dan kaki lurus. Jadi sangat berbeda dengan karakteristik biasanya korban-korban pembegalan, di mana pelaku begitu sudah melakukan aksinya, tidak peduli korban terjatuh apa, langsung melarikan motor, ya. Jadi alhamdulillah atas kerja keras dari anggota di lapangan, ada serangkaian taktik teknik dan saksi-saksi yang diperiksa, baik dari pihak teman-teman korban ataupun sekitarnya yang mempunyai kaitan. Kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang dekat yang mengarah kepada tersangka, di mana ditemukan jaket, ya. Jaket ini ditemukan di tempat kos-kosan